Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ratna Isnawati dengan NPM 2488-2001. Pada video kali ini akan di sini saya akan menjelaskan dan menjalankan skrip Ansible yang digunakan untuk mengelola perangkat jaringan berdasarkan uh, Desiree Stage. Nah, tahapan yang ditampilkan meliputi inventory, Desiree Stage, serta proses deploy con deploy config, get flag, dan cek complete YAML. Nah, di sini ini udah membuat file inventory-nya. Nah, di sini file inventory berisi daftar perangkat jaringan yang akan di-manage oleh Ansible. Nah, pada praktikum ini terdapat dua perangkat, yaitu ada router dengan hostname R1 dan switch dengan hostname SW1. Perangkat Ethernet switch tidak dimasukkan ke inventory karena hanya berfungsi sebagai breaking. Nah, selanjutnya ada file Desiree state HTML. Nah, di desired state YAML yaitu mendefinisikan kondisi yang diinginkan atau desired stage untuk switch. Nah, ini ditentukan dua VLAN yaitu VLAN di sini saya menggunakan VLAN 21 dengan name dosen dan VLAN 2001 dengan nama mahasiswa. Untuk router ditentukan satu interface loopback yaitu loopback 01 dengan alamat IP 10.10.10.1/32. Selanjutnya ada deploy. Nah, di sini untuk deploy yaitu merupakan playbook Ansible yang digunakan untuk menerapkan konfigurasi sesuai dengan desired stage. Nah, playbook ini membaca data yang desired stage titik YAML dan menggunakan Jinja template untuk memanggil nilai VLAN dan logback. Modul yang digunakan yaitu iOS VLAN untuk membuat VLAN pada switch dan dan iOS L3 interface untuk mengaktifkan logback pada router. Nah, selanjutnya kita akan mencoba jalankan dengan perintah Ansible min playbook min inventory titik YAML deploy config titik YAML. Nah, di sini Ansible akan mengirimkan konfigurasi VLAN ke switch dan konfigurasi loopback ke router sesuai dengan desired stage. Nah, status check eh, menunjukkan bahwa Ansible melakukan perubahan pada perangkat karena konfigurasi sebelumnya belum selesai dengan desired stage. Hal ini menandakan proses deploy konfigurasi berhasil. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencoba stage drift.
Dan di sini kita lihat nih. Nah, file getterface titik YAML ini digunakan untuk eh, mengam untuk mengambil kondisi aktual perangkat setelah setelah terjadi perubahan manual. Nah, data ini disimpan dalam bentuk JSON untuk complicate. Nah, selanjutnya yaitu ada eh, nah di sini eh, kalau dicek komplaitnya mal ini untuk fungsinya untuk membandingkan desirate stage .yaml dengan kondisi aktual perangkat. Nah, ini sem ini untuk memuat eh, memuat desirate stage. Nah, semua pengecekan dibandingkan ke file ini. Nah, ini juga untuk mengambil hostname aktual untuk dicek. Nah, loop semua VLAN di desirate stage.yaml un- ini cek untuk mengecek apakah VLAN ID muncul di output switch. Nah, lalu jika tidak muncul, VLAN drift. Nah, untuk gather fetch.yaml itu untuk mengambil kondisi aktual. Nah, sedangkan untuk check complicate untuk membandingkan aktual stage dengan desired stage. Nah, serta perbedaan terdeteksi sebagai state drift. Nah, di sini untuk menjalankannya kita eh hapus dulu. Hmm. Kita hapus dulu kalau misalnya masih ada eh eh, apa villain dosen. Nah, lalu untuk routernya kita ubah namanya. Hmm, Dan di sini saya ubah menjadi seperti ini. Nah, jika sudah kembali ke Docker, lalu kita jalankan. Nah, kita jalankan dengan perintah Ansible playbook min1 inventory YAML check complicate YAML. Nah, eh, kita jalan ke getter fetch dulu, lalu cek
Nah, pada tahap ini kita menjalankan playbook get fetch YAML untuk mengambil kondisi aktual perangkat setelah konfigurasi berjalan atau setelah terjadi perubahan manual. Nah, di sini router mengalami perubahan data serta switch tidak mengalami perubahan. Kondisi aktual sudah berhasil disimpan. Nah, eh, hasil gather fetch menunjukkan bahwa kondisi aktual perangkat berhasil disimpan dalam file JSON. Nah, file ini akan digunakan sebagai dasar untuk proses complaint check pada tahap berikutnya. Nah, di sini selanjutnya kita akan mengecek eh, cek komplain. Nah, ini. Nah, hasil dari komplain menunjukkan adanya stage drive, hostname router tidak sesuai dengan destination stage dan salah satu VLAN pada switch telah dihapus. Hal ini membuktikan bahwa komplain script mampu mendeteksi perubahan konfigurasi yang tidak sesuai policy. Nah, eh, di sini karena konten script dibuat untuk melakukan validasi bukan menghentikan playbook ketika terjadi ketidaksesuaian. Nah, setelah dilakukan perubahan manual tadi, penghapusan VLAN dan perubahan hostname router, hasil komplit menunjukkan ketidaksesuaian desired stage. Pesan yang ditampilkan Ansible mempermudah identifikasi konfigurasi yang mengalami drift. Mungkin ini saja. Mungkin di sini selanjutnya ada pertanyaan, yaitu tunjukkan isi file inventory YAML dan stage YAML, tuliskan perangkat apa saja yang di-manage dan aturan apa saja yang ditetapkan. Nah, di sini eh, untuk file inventory ini isinya lalu berisikan daftar perangkat jaringan yang dikelola oleh Ansible, yaitu router R1 dan switch dengan hostname SW1. Nah, selanjutnya perangkat Ethernet switch bridging tidak dimasukkan ke inventory karena tidak dikelola. Tunjukkan hasil running dari deploy config YAML. Tunjukkan kapan mendapat state change 1 dan change 0. Kenapa hasilnya bisa berbeda? Nah, ini untuk desired stage-nya yang tadi. Nah, file desired stage berisi konfigurasi yang diinginkan, yaitu switch VLAN 1 dengan nama dosen, VLAN 201 dengan nama mahasiswa, serta router interface logback 01 dengan alamat IP 10.10.10.1/32. Tujuannya memastikan seluruh perangkat memiliki konfigurasi yang seragam dan terkontrol. Selanjutnya, yang tadi yang nomor 2 yaitu, nah ini untuk hasilnya dia tidak sama untuk chain 1 dan chain 2 di R1 dan E1. Nah, untuk run pertama dia menampilkan status chain 1 karena konfigurasi VLAN dan loopback baru diterapkan ke perangkat. Nah, untuk run yang kedua itu menampilkan status chain 0 karena konfigurasi sudah sesuai dan tidak ada perubahan lagi. Hal ini menunjukkan bahwa Ansible bersifat idempotent, yaitu tidak melakukan perubahan jika konfigurasi sudah sesuai. Untuk yang ketiga, jalankan show dan tampilkan hasil yang sudah sesuai dengan. Nah, di sini untuk hasilnya yaitu ada hasilnya ada VLAN 21 tersedia dan VLAN 2001 mahasiswa tersedia. Konfigurasi VLAN sudah sesuai dengan desired stage. Lalu yaitu ada
Yang keempat ada menampilkan file JSON hasil postage dan sebutkan apa saja yang disimpan. Nah, di sini ada yang disimpan itu ada hostname, iOS version, serial number, serta output perintah show, VLAN, atau interface. Nah, data ini diperlukan untuk proses complaint, yaitu membandingkan kondisi aktual dengan desired stage. Yang kelima, mengapa loopback yang ditentukan di desired stage muncul pada hasil show IP interface brief? Jelaskan bagaimana complaint script mendeteksi keberadaan interface tersebut. Tampilkan screenshot. Nah, di sini eh verified dan di sini hasilnya dia sudah ada hasil menunjukkan bahwa interface loopback 01 muncul dan aktif. Dan di sini complaint script mendeteksi keberadaan loopback dengan cara mencocokkan nama interface pada output perintah show IP interface brief di dengan data di design stage YAML. Selanjutnya, setelah melakukan perubahan manual stage brief dan menjalankan ulang complaint akan ada kondisi hasil valid. Tampilkan hasilnya dan jelaskan bagaimana pesan Ansible membantu mengidentifikasi drift. Di sini untuk hasil komplain setelah terjadi stage drift, yaitu pada tahap ini dilakukan perubahan manual di perangkat yaitu menggunakan hostname router R1, kita ubah menjadi R1 eh R1 router. Filter menghapus salah satu VLAN pada switch yaitu VLAN 2120. Perubahan ini dilakukan melalui CLI perangkat sehingga tidak sesuai dengan konfigurasi yang didefinisikan pada Desirant Stage YAML. Pesan Ansible pada Combine Check menampilkan perbedaan antara expect stage dan actual stage, memberikan informasi yang jelas untuk mengidentifikasi parameter nilai aktual di perangkat sehingga proses eh, troubleshooting dapat dilakukan dengan cepat. Selanjutnya yaitu apa hubungan antara Desirant Stage, Actual Stage, Demon Tensi, dan Al Complex. Jelaskan dengan contoh praktikum. Nah, di sini untuk Desirant yaitu kondisi konfigurasi yang diinginkan pada praktikum yang kita coba tadi. Nah, di sini dia menetapkan hostname, switch, serta router yang harus memiliki loopback. Nah, file ini menjadi acuan utama untuk deployment dan complaints. Lalu actual stage yaitu di sini actual stage ada di switch serta switch satu dan router satu. Nah, actual stage adalah kondisi nyata perangkat perangkat saat ini. Data aktual stage dikumpulkan menggunakan use fetch, show VLAN brief, show IP interface brief. Nah, hasilnya disimpan dalam file JSON R1 fetch JSON S1 SW1 fetch JSON yang berisi hostname, versi iOS, serial number, dan output perintah show. Nah, serta idempotensi. Di sini idempotensi berarti playbook boleh dijalankan berkali-kali tanpa mengubah konfigurasi jika sudah sesuai. Nah, dalam praktikum ini, saat konfigurasi belum ada, status change, saat konfigurasi sudah sesuai dengan desired stage, status oke. Nah, ini membuktikan bahwa Ansible tidak melakukan perubahan yang tidak perlu. Complaint. Nah, complaint adalah
proses membandingkan desired stage dengan actual stage. Nah, pada praktikum ini, hostname router diubah manual, terdeteksi router. Nah, VLAN 21 dihapus, tidak terdeteksi sebagai oke. VLAN 2001 masih ada, oke. Pesan Ansible secara eksplisit menunjukkan konfigurasi mana yang menyimpan, nilai yang diharapkan, serta nilai aktual di perangkat ini. Nah, jadi di sini kesimpulannya Desirant Stage berfungsi sebagai standar konfigurasi, actual stage menunjukkan kondisi nyata perangkat, potensi memastikan konfigurasi hanya berubah jika diperlukan, dan complaints digunakan untuk mendeteksi perbedaan di antara keduanya. Pada praktikum ini, hubungan keempat konsep tersebut terbukti melalui indeksi hostname dan VLAN drift menggunakan Ansible. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.